broken bones, broken heart. Where can I be mended? A little lonely, much afraid. Where am I befriended? Body's tired, feeling faint. Where can I lay myself down? Eyes are red. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai calon guru penggerak, saya sangat berterima kasih sekali di mana Ibunda telah meluangkan waktu dan tempatnya di mana bisa untuk diwawancarai mengenai tugas saya sebagai calon guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Aminah SPD SD, selaku Kepala Sekolah SDN 36 Moja. Saya merasa berterima kasih karena salah satu guru di SDN 36 Moja ini terpilih sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah dengan adanya calon guru penggerak sehingga memberikan motivasi kepada guru-guru lain. Ya. Baik, Ibunda Kepala. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan sebagai pemimpin, Ibunda. Selama Ibunda menjadi kepala sekolah di SDN ini, adakah suatu masalah yang Ibunda hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh Ibunda ceritakan kepada saya dan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Ya, di setiap sekolah pasti ada masalah-masalah atau kasus-kasus yang kita hadapi. Nah, seperti contoh kasus dilema etika dan rujukan moral. Ya. Jadi dari kasus tersebut, bagaimana cara Ibunda itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Iya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, misalnya kasus dilema etika itu dihadapkan dengan dua versi, benar dan versi benar. Ya. Dalam situasi ini terjadi ketika siswa harus memilih antara dua pilihan, Ya. benar, tapi bertentangan. Ya. Kemudian yang kedua itu kasus bujukan moral. Kasus bujukan moral ini adalah benar versi salah. Selama ini Ibunda Kepala, bagaimana Ibunda menjalankan pengambilan putusan di sekolah Ibunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam suatu keputusan terhadap kasus-kasus tersebut, kita harus mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang ada di sekolah. Iya. Mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang ada di sekolah. Apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral? Setelah kita mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, maka
semua warga sekolah akan melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus tersebut. Bagaimana jalan keluarnya untuk menangani kasus-kasus tersebut. Jadi intinya di sini cara penyelesaian masalah itu diadakan diskusi dengan warga sekolah. Kemudian Ibunda Kepala, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Ibunda? Ya, langkah-langkah yang dilaksanakan di sekolah di SDN 36 Woja ini, kita mengidentifikasi dulu kasusnya, mengidentifikasi kasus, apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral, sehingga nanti setelah kita mengetahui kasusnya apa, ya, kita bermusyawarah dengan guru-guru, orang tua maupun siswa yang mempunyai kasus tersebut, sehingga nanti kita cari solusinya, bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Jadi semua kasus itu Ibunda yang pernah Ibunda hadapi, hal apa saja yang selama ini Ibunda anggap yang paling efektif, ya, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, saya kira hal yang efektif untuk menangani kasus tersebut, kita kan telah mengidentifikasi kasus tersebut. Nantinya kita musyawarah antara orang tua murid, guru, kepala sekolah, serta yang punya kasus tersebut, bagaimana caranya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Ya. Berarti intinya di sini semua warga sekolah itu ya harus sama-sama melakukan diskusi atau musyawarah dalam hal menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Iya. Baik Ibunda Kepala, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan menurut Ibunda selama menangani kasus-kasus dilema etika? Iya. Hal-hal yang menjadi tantangannya misalnya begini. Misalnya seorang siswa dia mempunyai kemampuan dalam keterampilan. Mempunyai kemampuan dalam keterampilan, misalnya keterampilan menganyam. Tetapi siswa itu dia kemampuannya kurang dalam ilmu pengetahuan, sehingga nantinya apabila melaksanakan ulangan atau semester dia sering menyontek. Ketika saat kenaikan kelas, guru tersebut menyatakan bahwa anak ini sering menyontek, tidak bisa dinaikkan ke kelas. Tapi kita secara kemanusiaan kita melakukan musyawarah antara guru, kepala sekolah, dan siswa tersebut untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya siswa tersebut tidak tinggal kelas. Ya. Berarti di sini Ibunda Kepala itu kita merasa kasihan ya kepada siswa tersebut, gimana supaya naik kelas seperti teman-teman yang lain. Iya. Kemudian Ibunda, apakah Ibunda Kepala memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikannya saja di tempat? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibunda dijalankan? Iya, kalau untuk jadwal itu tidak ada. Tetapi
kalaupun kasusnya terjadi hari ini, kita selesaikan hari ini. Kita melakukan musyawarah dengan guru-guru serta siswa yang mempunyai kasus tersebut untuk memberikan bimbingan ataupun arahan supaya kasus-kasus tersebut tidak terulang lagi. Iya. Berarti intinya di sini Ibunda ya, kita tidak menggunakan jadwal Jadwal. tertentu ya, selesaikan secepatnya. Selesaikan ya. secepatnya apabila terjadi hari ini juga diselesaikan. Baik, Ibu. Dengan cara bermusyawarah dengan guru-guru dan siswa yang mempunyai kasus tersebut. Ya. Baik Ibunda, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibunda Kepala dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika? Iya. Saya kira dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut supaya kasusnya mudah ditangani, saya berusaha untuk menghadirkan orang tua siswa di sekolah. Kemudian guru-gurunya kita mengadakan musyawarah bagaimana cara untuk melaksanakan ataupun melakukan supaya kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan. Ya. Berarti intinya di sini Ibunda ya, kita dahulukan sifat kekeluargaan ya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Iya, betul. Iya. Jadi pertanyaan yang terakhir Ibunda ya, dari semua hal yang telah Ibunda sampaikan tadi, pembelajaran atau refleksi apa yang dapat Ibunda petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, Ibunda? Iya. Pelajaran yang saya ambil di sini bahwa di setiap sekolah ataupun setiap orang mempunyai perbedaan kasus. Ada yang kasusnya seperti dilema etika, kemudian rujukan moral, ya. Tapi bagaimana dengan adanya kasus-kasus tersebut? Seperti saya katakan tadi, untuk mencari solusi dalam pemecahan kasus tersebut, kita bermusyawarah, musyawarah dengan guru, kemudian yang mempunyai kasus tersebut, dan juga setiap anak pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai kemampuan dalam bidang keterampilan, ada yang mempunyai keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya. Mungkin dari beberapa hal yang disampaikan sama Ibunda tadi, bagus sekali. Ini menjadi sebuah pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibunda Kepala, di mana pada hari ini telah meluangkan waktunya kepada saya untuk bisa saya wawancari kaitannya dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih Ibunda Kepala ya. Saya pamit dulu dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Ibunda Kepala. Ya, terima kasih, Dek. Maaf, saya ganggu waktunya Pak Sekolah. Saya dari SDN 36 Moja. Saya bermaksud untuk mewawancarai Bapak, yaitu kaitannya dengan tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu modul 3 ya, titik 1, tentang pengambilan keputusan yang sifatnya itu baik ya. Jadi
apakah tidak mengganggu waktunya Bapak kelas sekolah? Tidak, tidak. Oh iya iya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali. Iya. Saya sampaikan kepada Bapak kepala sekolah di mana pada pagi hari ini telah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan. Jadi Bapak kepala sekolah, pertanyaan saya adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah Bapak? Iya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya atas nama Anwar SPT. Saya dipercayakan oleh Ketua Yayasan. Ini sekolah swasta, penyelenggaranya swasta. Ya. Nah, saya dipercayakan di Kepala MTS. Kepala MTS Pusat pertama ya. Terkait dengan pertanyaan Bapak, ini sebenarnya tugas guru BK sebenarnya, Iya. bimbingan konseling. Ya, kalau di MTS itu ada namanya guru BK, bimbingan konseling. Nah, keterkaitan itu masalah mengidentifikasi kasus. Iya. Sebenarnya di sekolah ini banyak kasus sebenarnya. Mulai dari kasus perkelahian antar siswa, Iya. kemudian kasus masuk pada ranah apa namanya itu Hukum. ya hukum ya. Kalau kasus perkelahian siswa, jadi wewenangnya sebenarnya BK, tapi karena kasus terlalu berat sehingga merambat di masyarakat, kami sebagai kepala sekolah wajib mencari solusinya. Wajib mencari solusinya. Contohnya ya, kita ini sebenarnya kasus perkelahian sangat sensitif sebenarnya kalau di masyarakat. Apalagi sekarang kan ya kasus perkelahian antara siswa SMP, MTS, kasus perkelahian siswa antara siswa MI dan MTS, ini kan satu lingkup MI. Oh iya, satu lingkup sama MI sama SS-nya ya. Ya, makanya kalau masalah kasus itu mungkin tidak terlalu banyak mungkin. Untuk mengatasi kasus-kasus itu, misalnya kalau ada perkelahian siswa antara siswa, Iya. kalau memang terlalu berat kasusnya, kami akan mengadakan pendekatan dengan masyarakat. Iya. Ya. Tentu masyarakat itu anaknya sudah dipercayakan kepada kita sebagai guru dari jam 7.15 sampai jam 12.30. Ya. Itu tanggung jawab kita sebagai guru di sini. Iya betul. Baik dari masalah kasusnya maupun pembelajarannya, ya, siswa masuk kelas atau tidak masuk kelas, kemudian siswa berkelahi, siswa rajin atau tidak rajin. Jadi kita yang tanggung jawab. Jadi untuk mengatasi kasusnya tadi, kami sebagai kepala sekolah di sini, kalau memang kasus berat ya, kami akan mengadakan pendekatan terhadap orang tua siswa untuk mencari solusinya. Kalau orang tua siswa misalnya kalau kasus terlalu berat, misalnya luka dan sebagainya terjadi, tentu orang tua siswa itu akan menjawab, membawa kami ke ranah hukum. Jadi tanggung jawab kami dari jam 7.15 sampai jam 12.00. Jadi pendekatannya kita bicara secara keluargaan. Di masyarakat.
Berarti intinya di sini Bapak Kepala Sekolah, jika ada masalah itu kita selesaikan secepat mungkin, terus berkoordinasi dengan orang tua siswa. Ya. Orang tua siswa. Kalau memang kasusnya berat, Ya. misalnya perkelahian antara sekolah dengan sekolah lain, Ya. tentu kan akan merambat di masyarakat nanti. Makanya kalau sekarang itu terjadi pemanahan dan sebagainya kan itu pelakunya itu anak-anak di bawah umur. Ya, anak-anak sekolah SMP, SD sudah masuk. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat sekarang ini Pak Kepala Sekolah, ternyata banyak kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah. Ya, banyak. Banyak sekali. Ya. Jadi kalau menurut Bapak, cara yang paling efektif misalkan, cara yang paling efektif dalam pengambilan atau menyelesaikan pada kasus-kasus tersebut. Ya, kalau yang paling efektif itu, kalau ada siswa, misalnya begini, kalau paling efektif, kita tugaskan kepada guru BK. Ya. Guru BK. Kalau di sini untuk untuk mengatasi mulai dari siswa, Ya. pelajaran siswa, kita jaga, kita cegah dulu. Iya. Kita adakan pencegahan, misalnya kalau siswa keluar dari lingkungan sekolah, kita panggil masuk. Iya. Jangan sampai keliaran, misalnya di saat-saat jam masuk, jam belajar, jangan sampai keliaran. Harus berada di kelas itu kalau cegah secara dininya. Iya. Ya, betul. Betul sekali. Jadi memang harus sejak dini kita mengantisipasi terhadap hal-hal yang sifat kasus kaitan dengan. Iya, jangan menunggu ada kasus. Ya, kita cegah. Iya. Jangan ada kasus. Misalnya cegah itu kita tekankan kepada guru BK, guru piket, kan ada guru piket di sini. Oh, pikir. Ya, guru piket. Jadi tugas guru piket itu mencatat kehadiran guru, kehadiran siswa, masuknya siswa di kelas. Iya. Jadi pencegahan itu pencegahan. Iya, betul. Sehingga anak sekolah itu, anak-anak itu tidak lagi berkeluaran. Iya. Kalau potensinya terjadinya perkelahian itu adalah karena keluaran siswa itu dari sekolah, dari jam sekolah. Terus kemudian Bapak Kepala Sekolah, tadi kan sudah saya tanyakan mengenai cara paling efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang lagi yang saya tanyakan, adakah tantangan misalnya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, Iya. jelas ada tantangan, namanya kasus. Kalau saya bilang tadi, kalau masuk di kasus berat, misalnya sudah berkelahiran antara siswa sekolah ini dengan siswa yang sekolah lain, dan kasus yang berat, jadi tantangan itu sangat besar. Iya. Kalau orang tua siswa itu tantangannya lapor kepada pihak yang berwajib, misalnya polisi. Iya. Berarti intinya selalu ada tantangannya. Iya. Oke, Pak. Terus lagi ini ada lagi pertanyaan saya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan dalam menyelesaikan kasus itu? Apakah menggunakan jadwal tertentu atau bagaimana, Bapak Kepala? Nah, sebenarnya begini, saya katakan tadi, kalau masalah kasus-kasus tinggi sebenarnya tugasnya dan dengan intinya. Jadi kalau datangnya kasus tidak terjadwal, Iya. Makanya saya mengatakan dari awal, kalau kasus kita cegah secara dini. Iya.
Berarti intinya semua kasus itu kita selesaikan sejak dini Iya. untuk menjaga sampai tumbuh dan kembangnya kasus itu Pak ya. Iya. Ini lagi pertanyaan yang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ilmu etika? Adakah yang membantu mungkin teman-teman guru atau bagaimana? Begini, kan saya sudah pasang tadi. Kalau jam setiap hari jam belajar dan tiketnya. Iya. Jadi tiketnya itu tugas membantu kepala sekolah untuk mencatat kehadiran siswa, untuk melihat kasus-kasus siswa, untuk mencatat kedisiplinan siswa. Jadi itu tugasnya buku tiket. Jadi setiap hari saya pasang buku tiket. Jadi kerjanya buku tiket itu waktu saya kerja mulai dari guru piket itu masuknya bersama dengan bahkan lebih dulu daripada guru piket daripada kepala sekolah. Iya. Berarti di sini ada kerjasama. Iya, ada kerjasama antara kepala sekolah, terus teman-teman guru dan guru piket itu terus ada. Kan terstruktur ini guru piket, guru BK kan sistematik. Pertanyaan yang terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran atau refleksi apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya, kalau saya sih pengalaman banyak sekali pengalaman. Iya. Dilihat dari pembelajaran, misalnya dari pembelajaran kasus siswa tidak hati misalnya. Iya. Kalau tidak ada guru BK, kalau tidak ada guru BK, langsung saya home visit ke rumahnya. Iya. Bahwa siswa ini sudah beberapa hari tidak hadir, saya langsung home visit ke rumahnya, datang orang tua. Saya pertanyakan kenapa dia tidak hadir, alasan apa dia tidak hadir. Jadi kesannya, jadi tugas dan wewenang guru itu sangat berat untuk mendidik anak bangsa ini. Jadi di dalam hal itu kita harus ikhlas. Ikhlas, walaupun banyak tantangan dan tantangan seperti itu. Ikhlas. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak ya, di mana telah memberikan waktu dan tempat untuk memberikan beberapa jawaban tentang apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak ya. Iya. Terima kasih.